Shalom semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini mari kita lanjutkan terus pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di Zakaria pasal yang ketiga. Ada beberapa penglihatan, namun di penglihatan yang tertulis di pasal ketiga, yaitu penglihatan keempat ini sedikit berbeda dari penglihatan-penglihatan sebelumnya. Kalau sebelumnya Tuhan berbicara tentang mereka harus kembali pulang, ada janji berkat, ada janji pemulihan, bahkan Tuhan sendiri berjanji menjadi tembok berapi bagi umatnya. Namun di pasal yang ketiga ini, penglihatan yang diterima oleh Zakaria adalah keadaan umat Tuhan harusnya seperti apa. Maka ketika kita membaca di dalam ayat yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, ini berbicara tentang Imam Zakaria. Dia melihat bahwa imam besar Yosua itu mengenakan kain kotor atau pakaian yang kotor di dalam ayat yang ketiga. Ataupun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku akan menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Imam besar Yosua, artinya dia ini pemimpin besar, pemimpin rohani bagi umat Tuhan, namun dia mengenakan pakaian yang kotor. Sudah seharusnya pemimpin dia memberikan contoh, pemimpin memberikan teladan. Bahkan kita percaya seperti apa orang-orang yang dipimpin tergantung seperti apa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya takut akan Tuhan, orang-orang yang dipimpin pun akan takut akan Tuhan. Kalau pemimpinnya bersih, orang-orang yang dipimpinnya pun akan bersih. Kalau pemimpinnya kotor, orang-orang yang dipimpin akan kotor. Dalam hal ini, penglihatan yang dilihat oleh Zakaria adalah imam besar Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Maka yang dilakukan Tuhan adalah minta untuk menanggalkan pakaian kotor itu dan harus mengenakan pakaian yang bersih. Bahkan Tuhan akan mengenakan pakaian pesta kepada imam besar Yosua. Ini memiliki arti bahwa pemimpin ini menjadi patokan, pemimpin menjadi teladan. Ketika pemimpinnya mengalami pembaruan, pemimpinnya mengalami pemulihan, yang dari dosa bertobat dan disucikan, maka ini akan berpengaruh besar kepada umat Tuhan. Maka para pemimpin, baiklah kita mendengar pesan ini dengan baik, termasuk saya juga sebagai pemimpin rohani. Pakaian macam apa yang selama ini kita kenakan ketika kita melayani Tuhan? Apakah pakaian yang bersih ataukah pakaian yang kotor? Pakaian yang kotor adalah pakaian yang banyak diselimuti kemunafikan. Karena banyak pemimpin rohani berusaha tampil rohani di depan umat Tuhan, berusaha tampil saleh, berusaha tampil baik, bahkan kalau bisa sesempurna mungkin. Namun sesungguhnya apa yang ada di dalam kotor. Tuhan melihat semuanya itu. Manusia bisa ditipu, tetapi Tuhan melihat hati. Sehingga seharusnya hati ini harus diubah lebih dulu. Pakaian kotor yang selama ini kita pakai, mari kita tanggalkan. Ganti dengan pakaian yang bersih, ganti dengan pakaian pesta. Sebab begitu kita mengalami pemulihan, percayalah, hal yang sama akan terjadi kepada orang-orang yang kita pimpin. Ini juga bisa berlaku di dalam hal keluarga. Ketika pemimpin di dalam keluarga, seorang ayah, dia mengalami pertobatan, dia tidak lagi mengenakan pakaian yang kotor, maka itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Maka apa yang dikatakan akan didengarkan oleh anaknya. Kenapa? Karena anaknya melihat bahwa orang tuanya melakukan juga apa yang ia katakan. Ini juga berlaku ketika kita menjadi pemimpin dalam sebuah institusi, pemimpin di dalam organisasi, pemimpin di dalam perusahaan. Suara kita didengar karena kita melakukan apa yang kita katakan, bukan sekedar munafik, hanya kata-kata saja.
Itu sebabnya hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah kenakan pakaian yang bersih. Bahkan kenakan pakaian pesta, bukan lagi pakaian kotor. Ayat yang kelima, kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Serban tahir pada kepala. Kepala banyak berbicara soal apa yang kita pikirkan. Pikiran harus tahir, pikiran harus bersih, pikiran harus suci. Dijauhkan dari segala rencana-rencana jahat, dijauhkan dari segala pikiran-pikiran kotor, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Rancangan-rancangan busuk, rancangan-rancangan yang mencelakakan, semua yang bersumber pada ego dan kedagingan. Hari ini firman Tuhan dengan tegas mengatakan kenakan serban yang tahir. Artinya pikiran yang lama harus ditanggalkan, kita mengenakan pikiran Kristus. Hidup kita diselimuti dengan pikiran Kristus, maka jalan di depan kita semuanya pun akan dibuat Tuhan lurus. Semuanya kembali pada apa yang kita pikirkan. Karena Alkitab juga menulis bahwa hati adalah sumber kehidupan. Karena itu perlu kita menjaganya dengan segala kewaspadaan. Bagaimana kita menjaga hati kita? Bagaimana kita menjaga pikiran kita? Pastikan pikiran Kristus menguasai kita. Doa saya Zakaria pasal yang ketiga, sungguh mengubah kehidupan kita, mengubah hati, mengubah pikiran kita, dan yang terutama kita sebagai pemimpin, entah pemimpin rohani di gereja, entahkah pemimpin di sebuah institusi atau perusahaan, entahkah juga pemimpin di dalam keluarga. Tuhan berkati.